Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya Muhammad Dimas Prasetyo dari kelas AK 505 Teori Akuntansi akan menyampaikan presentasi dengan judul Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk rumusan masalah pada presentasi kali ini, yang pertama adalah entitas apa saja yang harus patuh dan apa yang menjadi referensi pada masing-masing pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Yang ketiga, apakah satu standar akuntansi keuangan fit for all? Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, SAK dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseragaman dalam pelaporan keuangan. Ada empat pilar utama dalam SAK, yaitu standar akuntansi internasional, standar akuntansi umum, standar akuntansi entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dan standar akuntansi keuangan untuk mikro kecil dan menengah. Yang pertama yaitu adalah SAK internasional. SK internasional berbasis IFRS digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik tinggi, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan dengan dana masyarakat seperti perbankan, asuransi, dan BUMN, serta entitas yang memiliki laporan keuangan yang dipublikasi secara luas. SHK internasional ini mengacu kepada IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. IAI mengadopsi IFRS dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. SHK yang kedua yaitu adalah SHK umum. SHK ini digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik namun tidak terdaftar di bursa atau entitas yang membutuhkan pelaporan yang lebih detail dibandingkan standar yang lebih sederhana seperti SHK EP atau EMKM. SHK umum mengacu kepada IFRS tetapi disesuaikan dengan regulasi dan praktik di Indonesia. Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga adalah SAK entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada SHK ini, entitas yang wajib menggunakan adalah perusahaan swasta yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak signifikan dalam penggunaan laporan keuangan oleh pihak eksternal. Contohnya adalah perusahaan keluarga dan koperasi. SHK ini mengacu berdasarkan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan IFRS, tetapi tetap mengacu pada praktik internasional yang sesuai untuk perusahaan swasta. SHK ini dikeluarkan oleh IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. SHK yang keempat yaitu adalah SHK entitas mikro, kecil, dan menengah atau EMKM. Entitas yang wajib menggunakan yaitu adalah usaha kecil dan menengah UMKM yang tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks, tetapi tetap membutuhkan standar akuntansi yang dapat digunakan untuk kepentingan perbankan dan investasi. SHK EMKM mengacu ke standar yang lebih sederhana dan ditetapkan oleh IAI agar dapat diimplementasikan oleh UMKM tanpa memerlukan keahlian akuntansi tinggi. Lalu masuk kepada rumusan masalah yang kedua yaitu apakah SHK di Indonesia mengacu pada IFRS atau IASB atau International Accounting Standard Board. Di Indonesia sendiri SHK mengacu kepada IFRS, bukan USGAAP yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah harmonisasi dengan standar akuntansi global. IFRS digunakan oleh lebih dari 140 negara, termasuk negara-negara di Eropa, Asia, dan banyak negara berkembang lainnya. Indonesia memilih IFRS untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat diperbandingkan secara global, terutama bagi perusahaan yang memiliki hubungan dengan investor atau mitra internasional. Alasan yang kedua adalah IFRS lebih fleksibel dan prinsip based. IFRS menggunakan pendekatan principle based yang lebih fleksibel
dan memungkinkan interpretasi berdasarkan substansi ekonomi transaksi. Sebaliknya, US GAAP lebih rule-based dengan aturan yang lebih rinci dan ketat untuk berbagai situasi spesifik. Indonesia memilih IFRS karena lebih mudah disesuaikan dengan kondisi bisnis di Indonesia. Alasan yang ketiga yaitu adalah adopsi bertahap IFRS dalam standar akuntansi keuangan. Ikatan Akuntan di Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengadopsi IFRS secara bertahap sejak tahun 2012 dengan kebijakan IFRS Convergence. Beberapa PSAK yang mengacu pada IFRS adalah PSAK nomor 71, yaitu tentang instrumen keuangan yang mengacu kepada IFRS nomor 9. Lalu ada PSAK nomor 72, tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengacu pada IFRS nomor 15. Dan yang ketiga ada PSAK 73 tentang sewa yang mengacu pada IFRS nomor 16. Alasan yang keempat adalah regulasi dan otoritas keuangan mendukung IFRS. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mendukung penggunaan IFRS untuk meningkatkan transparansi dan daya tarik investasi asing. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menggunakan SAK berbasis IFRS dalam laporan keuangannya. Bahasan ketiga yaitu adalah apakah standar akuntansi keuangan tidak dapat digunakan untuk semua entitas? Ya, jawabannya adalah satu, standar akuntansi keuangan tidak dapat digunakan untuk semua entitas atau fit for all. Hal ini karena setiap entitas memiliki karakteristik, kompleksitas bisnis, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang disesuaikan dengan jenis dan skala entitas yang berbeda. Berikut adalah alasan mengapa satu SAK tidak bisa digunakan untuk semua entitas. Alasan yang pertama adalah karena perbedaan skala dan kompleksitas entitas. Perusahaan besar dengan akuntabilitas publik tinggi, seperti perusahaan terbuka, perbankan, dan asuransi, membutuhkan standar yang lebih kompleks dan detail karena memiliki banyak pemangku kepentingan. Sebaliknya, UMKM atau perusahaan keluarga tidak memerlukan perlaporan yang terlalu rumit karena pengguna laporan keuangannya lebih terbatas. Alasan kedua adalah adanya perbedaan regulasi dan kebutuhan pelaporan. Perusahaan publik harus mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang menyaratkan penggunaan SAK berbasis IFRS. UMKM di sisi lain lebih membutuhkan laporan yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga mereka menggunakan SAK EMKM. Alasan yang ketiga adalah prinsip akuntansi yang diterapkan berbeda. SAK berbasis IFRS menerapkan pengukuran nilai wajar, pengakuan pendapatan berbasis kontrak, dan metode akuntansi kompleks lainnya. Sedangkan SAK etap atau SAK EMKM lebih banyak menggunakan biaya historis dan metode sederhana untuk memudahkan entitas dalam pencatatan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis SAK internasional IFRS base digunakan oleh perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN karena memiliki karakteristik yaitu kompleks, berbasis IFRS, dan nilai wajar sering digunakan. Yang kedua adalah jenis SAK umum yang sering digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik tetapi tidak terdaftar di bursa dan memiliki karakteristik IFRS yang disesuaikan dengan regulasi Indonesia. Yang ketiga adalah SAK entitas privat. Entitasnya adalah perusahaan swasta, koperasi, dan bisnis keluarga. Karakteristik SAK-nya lebih sederhana, tidak ada nilai wajar, dan berbasis biaya historis. SAK yang keempat adalah IMKM yang digunakan oleh entitas usaha mikro kecil dan menengah dengan karakteristik sangat sederhana, hanya mencakup laporan keuangan dasar. Satu, standar akuntansi keuangan tidak bisa diterapkan untuk semua entitas karena adanya perbedaan skala bisnis, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan 4 jenis SAK yang disesuaikan dengan masing-masing jenis entitas agar pelaporan keuangan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Atas kurangnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.